Bab 103. Ada seseorang yang pantas kuhormati. Hah. Andrew mematung sejenak, lalu berkata dengan terburu-buru, "Ibu, keluarga Wang yang memberikan rumah ini kepada Rocky, bukan keluarga Liu." Melihat Andrew masih tidak mengerti, Ando berubah menjadi tidak sabar. Rocky adalah menantu keluarga Liu, seseorang memberikan ia rumah, tentunya adalah milik keluarga Liu juga. Kini Mike masih kekurangan sebuah rumah, kamu mengeluarkan saja kunci rumah tersebut. Di sebelah, Rocky tersenyum sinis. Sedari tadi ia tidak berbicara karena mengetahui tidak ada hal baik di acara keluarga hari ini. Sebelumnya membahas dana sebesar 40 miliar, namun hanya basa-basi karena menginginkan rumah mewah miliknya. Bahkan keluarga Liu melakukan sebuah pengecualian untuk mengangkat dirinya sebagai wakil ketua direktur. Sepertinya ingin memanfaatkan hubungan keluarga untuk memaksa Andrew. Keluarga Liu benar-benar berusaha keras demi mendapatkan rumah miliknya. Andrew sudah mengerti, dahinya penuh dengan peluh lalu ia berkata dengan terbata-bata, Rumah ini adalah milik Rocky, kita berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak pindah dari rumah ini di bulan depan. Christie berkata dengan nada marah, kita bahkan tidak ingin kamu mengeluarkan 20 miliar, namun kamu masih menginginkan rumah mewah ini. Apakah kamu sekikir ini dan tidak memikirkan hubungan keluarga? Ando berkata, kamu adalah mertua Rocky, ia benar-benar angkuh jika berani tidak mendengarkan kata-katamu, apakah kamu masih memiliki posisi tertinggi di rumah? Rocky terkekeh sinis, perselisihan yang luar biasa. Rumah miliknya adalah seharga miliar. Menggunakan 40 miliar untuk memancing, lalu memaksa Andrew untuk memberikan rumah. Cara ini benar-benar luar biasa. Andrew tidak pandai dalam berbicara, wajahnya memerah dan tidak berani melontarkan satu kata pun. Dewi juga tidak bisa menahan dirinya, lalu berkata dengan nada dingin, rumah ini bukan milik keluarga Liu, kalian harus bertanya pendapat Rocky jika ingin memiliki rumah miliknya. Jika ingin bertanya, langsung bertanya saja kepadanya. Christie menatap Rocky dengan tatapan tegas lalu berkata, Rocky, seseorang memberikan rumah ini untukmu, dan kamu tidak mengeluarkan sepersen pun. Sekarang, kamu memberikan rumah ini untuk Mike sebagai hadiah nikah. Esok hari, aku akan mengangkat dirimu sebagai wakil ketua direktur. Nada bicara yang penuh dengan perintah, benar-benar tidak bisa diajak untuk bertoleransi. Ando berkata, Rocky, jika setelah itu Mike menjadi penerusan perusahaan, dan kamu masih bekerja di bawah perintahnya. Kamu memberikan rumah ini untuk Mike, dan ia menghutang terhadapmu. Hitung-hitung, kamu memperolehkan sebuah keuntungan. Memperolehkan sebuah keuntungan. Secara perlahan, Rocky mengangkat kepalanya lalu tersenyum sinis, hanya posisi sebagai wakil ketua direktur, aku bahkan tidak menganggapnya. Ini benar-benar konyol. Sekelompok anggota keluarga Liu bahkan memikirkan cara untuk merebutkan rumah miliknya, dan berkata tentang hubungan keluarga. Ini benar-benar memalukan. Bahkan terlihat ia pantas melakukan hal tersebut. Suara ia benar-benar lantang, bahkan seluruh orang terdengar dengan jelas. Seluruh orang merasa terkejut, dan seisi ruang tamu benar-benar berubah menjadi hening. Pandangan seluruh orang menatap ke arah Rocky. Terkejut. Mengejutkan. Luar biasa. Bahkan Dewi pun merasa terkejut. Ia juga tidak menyangka bahwa Rocky berani dalam berkata. Mimik wajah Christie memucat karena emosinya memuncak, ia menepuk meja dengan keras lalu berteriak, Andrew, perbaiki sikap menantumu yang tidak berguna ini. Ando berteriak, Rocky, kamu harus mengetahui identitas dirimu. Ini adalah tempat keluarga Liu, kamu menggunakan sikap seperti itu dalam berbicara. Segera meminta maaf terhadap nenekku. Sungguh tidak sopan. Kamu benar-benar menyombongkan diri. Mike berkata dengan nada perintah, ayah, berikan hukuman keluarga terhadapnya. Ia bersikap angkuh namun hanya menantu yang menikah di pihak wanita, benar-benar luar biasa. Andrew hanya menatap Rocky dan tidak melontarkan apapun. Tidak sopan. Rocky mendengus sinis lalu berkata dengan nada dingin, kehormatan adalah seseorang yang pantas dihormati. Selain ayah mertuaku, kalian yang berada di tempat ini, apakah pantas untuk kuhormati? Sekelompok orang yang sungguh serakah, sedari tadi ia sudah tidak ingin menahan dirinya. Christie sebagai ibu Andrew, beliau bahkan terus-menerus memerintah serta tidak menganggap anak keduanya.
Ando sebagai kakak tiri Andrew tidak pernah menganggapnya. Selain itu, ia bahkan ingin merebutkan segala hal milik saudaranya. Sedangkan ia yang sebagai menantu menikah di pihak wanita, tentunya mereka lebih tidak menganggap dirinya. Bahkan ia tidak menganggap Rocky. Hanya Andrew yang mementingkan hubungan keluarga, oleh karena itu tidak ingin bertindak jauh. Sedangkan Dewi juga terus diperlakukan tidak baik dengan mereka. Mike merebutkan rancangan desain yang telah ia lakukan. Dewi memperolehkan hasil terbaik namun tidak bisa menaiki jabatannya di perusahaan. Seluruh anggota keluarga Liu benar-benar memperlakukan mereka dengan tidak baik. Penindasan yang semena-mena. Rocky menahan diri karena istrinya, namun ia tidak menyangka sekelompok orang tersebut benar-benar tidak tahu malu. Bahkan mereka ingin merebutkan rumah miliknya. Rocky, kamu sungguh berani berbicara seperti itu terhadap nenek. Mike berteriak, hari ini, aku akan menggunakan hukuman keluarga untuk menghukum dirimu. Hanya dirimu saja. Rocky terkekeh lalu berkata dengan nada meremehkan, Mike, kamu menggunakan rancangan desain milik Dewi, namun dirimu tidak bisa merancang rancangan desain yang baik. Orang sepertimu, apakah pantas menjadi penerusan keluarga? Kamu merebutkan prestasi Dewi, dan ingin diriku memberikan rumah ini untukmu. Dari mana hak kamu? Mike yang akan menikah, bahkan Ando yang sebagai ayah tidak ingin mengeluarkan uang membeli rumah untuk Mike, dan ternyata ia meletakkan ide di dirinya. Ando baru saja membeli sebuah rumah yang terletak di perumahan seharga 60 miliar, namun ia tidak ingin memberikan rumah miliknya untuk Mike sebagai hadiah nikah, dan merebut rumah miliknya. Sedangkan Christie yang bertanggung jawab terhadap Riewol Group, ia memiliki kekayaan seharga miliar, dan ia selalu mengatakan bahwa ia menyayangi cucunya. Namun kini ia tidak ingin mengeluarkan sepersen pun, berharap Andrew mengeluarkan uang untuk membeli rumah, lalu merebutkan rumah. Sekelompok orang tersebut benar-benar tidak tahu malu. Andrew, segera memberi hukuman terhadap menantumu. Christie bangkit lalu berteriak, menyuruhnya untuk bersujud. Jika tidak, aku akan mengusir Rocky dari keluarga Liu, dan menjodohkan Dewi. Dewi yang sejak tadi terus menundukkan kepalanya, mendadak mengangkat kepalanya dan berkata, dari mana hak beliau? Apakah karena beliau adalah nenekku? Atau kepala keluarga Liu? Kalian terus-menerus menindas ayahku serta Rocky, apakah menganggapku sebagai anggota keluarga Liu? Kalian tidak berhak menguruskan masalahku dengan Rocky. Kamu. Emosi Christie kian memuncak, ia menunjuk Dewi lalu berkata terhadap Andrew dengan tegas, lihatlah anakmu, bahkan ia mendukung orang lain. Ia harus bersujud di hadapanku juga. Secara perlahan, Andrew mengangkat kepalanya dan menatap Christie. Sebelumnya yang terlihat takut, kini mimik wajah Andrew berubah, dan tatapannya berubah menjadi dingin. Ando mematung sejenak. Biasanya, adiknya sungguh pengecut, bahkan ia harus mendengar kata-kata istrinya di rumah. Di hadapan Christie, ia tidak berani melawan. Kini ia menggunakan tatapan seperti itu untuk menatap Christie. Ia berkata dengan tegas, adik, segera menyuruh anak serta menantumu untuk bersujud, supaya ibu bisa meredakan emosinya. Bab 104. Siapa yang berani melawan? Sedangkan Andrew yang selalu penakut, kini wajahnya memucat lalu berkata, Kak, rumah ini adalah milik Rocky. Bagaimana ia ingin menguruskan masalah tersebut adalah hak ia, dan siapa yang akan menikah dengan anakku, tentunya kamu tidak memiliki hak untuk mengikut campur. Kamu, anak durhaka. Sekujur tubuh Christie benar-benar gemetar karena emosinya kian memuncak. Ia mengambil penutup cangkir teh yang terletak di meja berwarna merah, lalu melempar ke arah Andrew. Andrew tidak menghindar, cangkir teh pun mengenai kepalanya dan menimbulkan memar. Teh mengalir di atas wajahnya, daun teh berserakan di seluruh tubuhnya. Namun ia tetap tidak bergerak. Ayah! Dewi berteriak histeris, dan tatapannya pun berubah menjadi berkaca-kaca. Ia bisa menerima hinaan, namun ia tidak bisa menerima orang lain menghina ayahnya. Andrew membiarkan teh mengalir di atas wajahnya, lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata, Ibu, jika tidak ada masalah lagi, kita akan pulang terlebih dahulu. Jika kakak membutuh bantuan, aku akan berusaha untuk membantu. Ia bebas mengeluarkan 200 juta milikku, namun hanya terdiri sejumlah itu.
Setelah selesai berujar, ia pun berkata terhadap Rocky dan Dewi yang berada di sebelahnya, "Ayo, kita pergi." Lalu ia pun membalikkan tubuh dan menuju ke arah pintu. Dewi menyeka air matanya lalu menatap mereka dengan tatapan benci, setelah itu pergi tanpa ragu-ragu. Rocky juga tidak menatap seluruh orang dan meninggalkan tempat tersebut. Emosi Ando benar-benar kian memuncak. Malam kemarin ia sudah membahas dengan Christy, mempersilakan anggota keluarga Liu yang luar biasa untuk datang, dan membuat acara keluarga tersebut seperti sidang tiga dewan. Ini adalah sebuah godaan untuk memaksa Andrew memberikan rumah untuknya. Sesuai rencana, sifat Andrew yang penakut tentunya akan merasa ketakutan saat mendengar kata ibunya, dan menyerahkan rumah milik Rocky. Sedangkan Dewi, tentunya ia lebih tidak menganggapnya. Ia hanyalah seseorang yang bekerja di bawahan anaknya, apakah ia berani mengatakan sesuatu? Tentunya tidak butuh membahas tentang Rocky, ia hanyalah pria yang menikah di pihak wanita. Bahkan ia tidak memiliki hak untuk berbicara. Namun Ando tidak menyangka, emosi Andrew akan kian memuncak jika terus dipaksakan. Benar-benar kurang ajar. Ando menggertakkan giginya lalu membalikkan tubuh dan berkata, "Ibu, tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika membiarkan begitu saja, apakah keluarga Liu akan ditindas oleh mereka?" Kemalangan keluarga Liu memiliki anak durhaka sepertinya. Ia adalah anak kandungku, jika aku tidak meninggal, ia harus selalu menurut apa yang telah kukatakan. Christy berkata dengan tegas, "Tutupkan pintu," memberikan ia hukuman keluarga. Ia memiliki kekuasaan di keluarga Liu. Sedangkan Andrew yang selalu menghormati Christy ternyata hari ini melawannya. Ditambah cucu serta menantunya tidak menganggapnya. Ia juga tidak mengetahui bagaimana Andrew mendidiki anaknya, benar-benar durhaka. Jika hari ini tidak memberikan hukuman, bagaimana harga dirinya sebagai kepala keluarga? Saat Andrew sudah tiba di luar pintu, beberapa pengawal menutupkan pintu lalu menguncinya dengan cepat. Andrew berkata dengan nada marah, "Apa maksudnya? Tidak ingin membiarkan kami untuk pergi?" Di belakang, terdengar suara Ando. "Adik, hari ini kamu membuat ibu marah. Untuk sementara ini, kamu harus berada di rumah untuk menerima hukuman keluarga. Kami sudah menyuruh orang ke Taman Changchun. Setelah selesai membersihkan, barang akan dipindahkan di siang hari. Kapan dirimu akan memberikan kunci? Dan kapan dirimu akan pergi?" "Apa?" Andrew mengepalkan tangan, sekujur tubuh gemetar, "Mengapa kamu menyuruh orang ke rumah?" Ando berkata dengan tidak tahu malunya, "Dikarenakan rumah adalah milik keluarga Liu, tentunya Mike harus segera pindah ke rumah tersebut. Harus membuang barang sama dengan barang milik kalian, lalu memindahkan barang-barang Mike, dan terlebih dahulu melakukan persiapan. Kamu tidak memiliki kunci, bagaimana caranya untuk masuk ke rumah kami?" Andrew bertanya. Mike menghampiri lalu tertawa, "Bukankah ada pria tua yang menjaga rumahmu? Saat mendengar kita adalah keluarga Rocky, ia pun segera mempersilakan kami untuk masuk." Namun pria tua itu terlihat waspada, ternyata ia terus bertanya, benar-benar menjikan. Untung saja aku membawa beberapa pengawal, menghantam pria tua itu supaya ia takut. Aku harus membiarkan ia tahu, siapa adalah kepala keluarga di rumah tersebut. Kalian menghantam Paman Ali. Tatapan Rocky mendingin. Meskipun Paman Ali adalah anggota keluarga Wang, dan keluarga Wang yang meminta Paman Ali untuk menjaga rumah Rocky. Namun Paman Ali sungguh jujur dan bijaksana, ia tidak memiliki pikiran untuk mengganggu orang sekalipun, dan sungguh menghormati dirinya. Sedangkan Paman Ali sudah menginjak umur 60 tahun, menderita usia tua, dan bagaikan lilin yang akan segera padam. Rocky benar-benar tidak menyangka bahwa Mike sungguh kejam, dan menyuruh beberapa pengawal untuk menghantam orang tua. Mike terkekeh lalu berkata, "Mengapa? Anak buah yang tidak menurut kata majikan, jika tidak menghantamnya, bagaimana ia bisa mengetahui siapa adalah majikan? Pepatah mengatakan, memukul anjing harus melihat majikan. Sekarang aku menghantamnya hanya ingin memberitahu kepada majikannya, seseorang yang tidak bisa kalian ganggu." Mike belum selesai berujar, Rocky langsung menghantamnya tanpa perasaan ragu. Peng! Mike tidak bisa menghindar, sebuah hantaman mengenai hidungnya. Tiba-tiba Mike mimisan dan membuat ia berteriak histeris. "Mike!
Ando terkejut dan segera menghampiri Mike. Saat melihat wajah Mike penuh dengan darah segar dan berteriak histeris, wajahnya terlihat marah lalu ia mengangkat kepala dan berkata, memberikan hukuman kepadanya. Saat itu juga, berpuluhan pengawal yang mengambil tongkat keluar dari halaman dan mengerumuni Rocky serta yang lain. Mimik wajah Dewi berubah lalu berkata, kalian ada berapa pengawal? Andrew menatap sekilas lalu tersenyum sinis, ternyata mengundang kami adalah sebuah jebakan. Dewi, sepertinya pengawal tersebut telah bersembunyi di sekitar halaman dan mencari kesempatan untuk menyerang. Kini, hati mereka benar-benar merasa kecewa. Sebelumnya, ia selalu menganggap keluarga Liu sebagai keluarganya, dan ia selalu berusaha menahan dirinya jika diganggu oleh keluarga Liu. Namun kini, Andrew benar-benar tidak bisa menahan dirinya. Mereka boleh mengganggu serta menghinanya. Namun anaknya juga diganggu oleh keluarga Liu, bahkan ingin menghancurkan hubungan anaknya serta Rocky, lalu menjodohi anaknya dengan yang lain. Benar-benar tidak dapat diterima. Ia mengetahui dirinya memang bodoh, dan selama ini ia terus menerima apa yang telah dilakukan oleh keluarga Liu. Meskipun ia pengecut, namun ia benar-benar tidak dapat menerima jika anaknya serta Rocky telah diganggu. Hubungan keluarga adalah sebuah lelucon. Kedua netra Andrew yang memerah menatap Christy lalu berteriak, Christy, jangan berlebihan. Anak durhaka, kamu sungguh berani memanggil nama ibu secara langsung. Ando mematung sejenak lalu berteriak terhadap Andrew. Christy adalah nama nenek Dewi. Ia dan istri Ando yaitu Kristal adalah keluarga jauh, dan bisa dihitung Kristal adalah keponakan jauh Christy. Ditambah hubungan keluarga semakin erat membuat Christy semakin menyayangi Ando, dan ditambah kakak beradik Jaivan. Sedangkan Dewi, ia benar-benar tidak menganggapnya. Andrew terkekeh, jika ia menganggapku sebagai anaknya, apakah ia akan memaksa membuat keluarga serta anakku hancur? Hukuman keluarga, segera melaksanakan hukuman keluarga, suara Christy berubah dikarenakan emosinya yang kian memuncak. Ia berteriak, menggunakan tongkat untuk mematahkan kaki durhaka ini. Rocky maju dan berdengus sinis, apa hukuman keluarga yang sialan itu? Aku ingin melihat hari ini siapa yang akan berani melawan kita. Bab 105. Ia masih anak kecil. Rocky berdiri di halaman, terlihat sungguh berkuasa dan tengah menatap sekelompok pengawal tersebut dengan tatapan dingin. Hanya dirimu yang tidak berguna masih ingin berpura-pura. Salah satu pengawal berteriak, lalu mengambil tongkat dan memukul ke arah Rocky. Tatapan Rocky mendingin, ia langsung merebut tongkat wushu pengawal tersebut dan menghantam ke arah kakinya. Pengawal tersebut hanya merasakan kesakitan di area kakinya, lalu bersujud di hadapan Rocky. Rocky bahkan tidak menatapnya, kedua tangannya menguat lalu ia mematahkan tongkat wushu tersebut menjadi dua bagian. Kuang Tang. Rocky melemparkan tongkat tersebut ke arah lantai. Seluruh orang yang berada di halaman merasa terkejut. Tongkat wushu tersebut terbuat dari Yellow Elm, dan tongkat tersebut sungguh keras. Meskipun dua pria yang bertubuh kekar ingin mematahkan tongkat tersebut juga sungguh sulit. Namun di tangan Rocky bagaikan mie kering yang tak berdaya. Melihat Rocky membalas, Andrew menghela napas lega. Ia mengetahui bahwa menantunya sungguh kuat, dan juga mempelajari bela diri melalui televisi. Namun ia hanya tidak tahu apakah Rocky bisa menguasai bela diri atau tidak. Namun pengawal yang berada di rumah ini sungguh banyak, meskipun Rocky sungguh kuat namun ia akan kewalahan. Tidak apa-apa, yang terpenting ia bisa melindungi anaknya. Pengawal yang berada di keluarga Liu adalah rencana yang telah dilakukan oleh Ando, seluruhnya adalah anak buah Ando. Tatapan seluruh pengawal sungguh serius, mereka hanya menunggu perintah dari Ando dan setelah itu akan segera menyerang Rocky. Ando tersenyum sinis lalu berkata, Rocky, ternyata dirimu mempelajari sedikit kungfu. Namun kamu hanya sendiri, bagaimana melawan anak buahku? Melawan ia. Mike menggertakkan giginya, mimik wajahnya muncul ekspresi bangga. Sejak dulu ia sudah dirugikan karena Rocky, dan hari ini ia memutuskan untuk membalas dendam. Mike sudah memberikan keuntungan untuk sekelompok pengawal tersebut secara pribadi, meminta mereka harus menghantam Rocky hingga terluka parah. Jika mematahkan kedua tangan serta kaki Rocky, tentunya Mike akan menambah keuntungan untuk mereka. Sekelompok pengawal mendapatkan perintah dan langsung menghampiri Rocky.
Rocky tidak peduli, saat sekelompok pengawal menghampiri untuk menyerangnya. Mendadak ia melakukan sebuah tendangan putaran dan membuat dua pengawal tersebut terhuyung ke belakang. Setelah itu, ia terus menonjok dan mengalahi pengawal yang berdiri di paling depan. Dewi yang tengah berdiri di belakangnya benar-benar merasa terkejut, ia tidak menyangka orang yang selalu bersamanya memiliki kemampuan yang seluar biasa ini. Melihat tatapan anaknya yang begitu terkejut, dengan terburu-buru Andrew menjelaskan, "Dewi, biasanya jika dirimu bekerja, Rocky akan selalu melatih kungfu di rumah. Ia masih melatih kungfu." Dewi semakin merasa luar biasa. Saat melihat Rocky melawan berpuluhan pengawal, selain merasa terkejut, ia juga merasa bersalah terhadap Rocky. Sejak dulu, keluarga Liu selalu menganggap rendah terhadap Rocky dan menyuruhnya untuk memasak di rumah saja. Namun Rocky adalah seorang pria juga, tentunya ia memiliki harga diri sebagai pria. Apakah ada seorang pria yang ingin selamanya mencuci dan memasak di rumah saja? Halaman rumah berantakan, Mia serta wanita yang lain sudah bersembunyi di dalam rumah terlebih dahulu, dan hanya tersisa pria di halaman rumah. Rocky sudah mengalahi beberapa pengawal, mimik wajahnya tidak menimbul ekspresi bahwa ia takut. Di sebelah, Mike terlihat sungguh marah. Ia menggertakkan giginya lalu mengambil sebuah kapak, dan menghampiri Rocky secara diam-diam. Saat Rocky tengah melawan satu pengawal, ia menghantam kapak tersebut ke arah kepala Rocky dengan keras. "Hati-hati, Rocky!" Dewi berteriak histeris saat melihat kapak tersebut. "Aku akan membunuhmu." Mike mengingat dendamnya terhadap Rocky, lalu menghantam kapak tersebut ke arah Rocky dengan keras. Kedua kaki Andrew juga gemetar saking terkejut, dan ia hampir terjatuh ke lantai. Mereka menginginkan Rocky mati. Kilatan cahaya di kapak tersebut. Dengan cepat, mendadak Rocky mengangkat tangannya dan menggunakan kedua jarinya untuk menjepit kapak tersebut. Setelah itu ia memutarkan kepalanya dan menatap Mike dengan tatapan dingin. Mimik wajah Mike berubah panik, dan ia berusaha untuk merebut kapak tersebut. Namun kedua jari Rocky sungguh kuat, meskipun Mike sudah sekuat tenaga untuk merebut kapak tersebut, namun tidak bergerak sama sekali di kedua jari Rocky. Kening Mike penuh dengan peluh lalu ia berteriak, "Lepaskan. Kalian tidak melakukan apapun saat melihat Mike melakukan hal jahat." Andrew tersadar lalu berteriak. Sedangkan Christy yang tengah terduduk di atas serta Ando yang tengah berdiri di atas hingga tidak melakukan apapun, bahkan mereka tidak mengedipkan kedua netranya. Saudara keluarga Liu juga tidak berbicara apapun. Andrew mengangkat kepalanya dan menatap mereka, hatinya benar-benar kecewa. Inilah yang disebut sebagai hubungan keluarga. Demi uang, demi merebutkan kekayaan. Ia tidak memperdulikan apapun caranya, bahkan ingin membunuh anggota keluarga lainnya. Ando berkata dengan tidak terburu-buru, "Adik, Mike masih anak kecil. Ia hanya bercanda, mengapa dirimu harus menganggap masalah ini sebagai hal yang serius? Lagi pula Rocky adalah pria yang menikah di pihak wanita dan tidak memiliki kekuasaan apapun, meskipun Mike membunuhnya, namun bisa menggunakan uang untuk membayar nyawanya. Kebetulan memperolehkan orang serta uang. Aku tidak memiliki kakak seperti dirimu." Andrew berteriak, lalu mengambil sebuah pel dan melempar ke arah Mike. Ando menggerutkan dahinya, ia takut Mike terkena pukulan Andrew, oleh karena itu ia segera menghentikan aksinya. Benar-benar kurang ajar. Ia belum selesai berujar, Andrew pun melempar sebuah tongkat ke arah Ando. Untung saja Ando menghindar dengan cepat, hanya pundak yang mengenai tongkat, dan membuat mimik wajah Ando tampak terlihat kesakitan. Melihat ayahnya yang selalu bijaksana kini memukul mereka saking emosi, meskipun Dewi membenci keluarga Liu sungguh kejam, namun ia juga mengkhawatirkan keamanan Rocky. "Mike, aku akan memberitahumu sebuah fakta." Rocky memegang kapak tersebut lalu tersenyum meremehkan, dan berkata dengan nada rendah, "Sebenarnya orang sampah sepertimu, kamu bukanlah apa-apa bagiku." Plus 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 plus. Emosi Mike memuncak, "Sialan, beraninya dirimu." Belum usai berujar, Rocky memegang pergelangan tangan Mike lalu mematahkannya. Hanya terdengar suara retak, lalu Mike berteriak histeris. Ternyata telapak tangan kanannya diputar sebanyak 180 derajat oleh Rocky, dan dipatahkan secara terpaksa. Mike berteriak histeris, dan tergeletak di lantai sembari menangis deras.
Melihat tangan cucunya yang dipatahkan secara terpaksa oleh Rocky, Christy yang tengah terduduk menimbulkan perasaan sedih. Emosinya memuncak, ia pun segera menghampiri Rocky dan menamparnya. Saat tamparannya tengah melayang ke atas udara, mendadak Rocky membalikkan tubuh dan berkata dengan nada dingin. "Orang tua, hati-hati, aku akan menghantammu." Tatapan Rocky benar-benar dingin, sekujur tubuhnya menimbulkan aura-aura membunuh, bahkan Christy juga merasakan ketakutan. Ia tidak pernah menatap Rocky secara benar-benar, namun ini adalah kali pertama ia mengeluarkan tatapan yang menyeramkan. Pengawal yang terluka tergeletak di lantai, beberapa pengawal merasa ketakutan dan tidak berani untuk melawan Rocky. Kedua netra Ando memerah, ia ingin melawan Rocky, namun ditahankan oleh Christy serta dua pengawal. Ia mengetahui dengan jelas, Rocky mempelajari kungfu dan ternyata sungguh luar biasa. Jika Ando menyerangnya, sama saja terlihat sia-sia. Namun mereka tidak mengetahui bahwa kungfu Rocky sebelumnya adalah kemampuan yang terendah, jika ia tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan mati di tangan Rocky. Melihat adegan tersebut, jantung Dewi terus berdebar dengan cepat. Kedua netranya yang indah terus menatap ke arah Rocky, suasana hatinya benar-benar berbeda, dan tanpa sadar wajahnya sedikit terasa panas. Ini adalah kali pertama ia menyadari bahwa Rocky memiliki sisi yang begitu gagah dan kuat. Sebelumnya, kesan Dewi terhadap Rocky hanyalah seseorang yang tidak banyak dalam berbicara, ia tidak bisa melakukan apapun selain memasak. Rocky mengangkat kepalanya lalu menatap sekelompok orang tersebut dengan tatapan dingin lalu berkata, "Segera membukakan pintu." Suaranya yang terdengar pelan memiliki kekuatan yang membuat orang merasa takjub terhadapnya.